Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini adalah mata kuliah yang saya ampu, yang salah satunya saya ampu di samping botani farmasi dan farmaseutika, yaitu pengantar kefarmasian. Di sini saya langsung saja ke materi. Jadi deskripsi singkat tentang mata kuliah pengantar kefarmasian yang akan saya sampaikan yaitu tentang di sini kita akan membahas lebih banyak tentang perkembangan ilmu farmasi dan menguraikan secara singkat sebagai perkenalan awal tentang dunia kefarmasian secara umum. Dunia kefarmasian yang dimaksud itu apa? Jadi itu meliputi tentang pengertian farmasi, sejarah singkat perkembangan dunia farmasi, organisasi farmasi, kebijakan pemerintahan di bidang farmasi, pendidikan farmasi, profesi farmasi, pharmaceutical care, lapangan kerja, etika, dan peraturan perundang-undangan, dan organisasi farmasi. Nah, yang pertama apa itu farmasi? Jadi farmasi itu jika dalam bahasa Yunani kuno itu disebut dengan farmakon. Farmakon itu artinya medika atau obat. Nah, farmasi itu sendiri itu sebenarnya adalah sebuah seni atau ilmu yang dipercaya menyediakan bahan-bahan yang awalnya berdasar dari sumber alam atau bahan sintetis yang sesuai untuk didistribusikan dan juga dipakai dalam pengobatan ataupun pencegahan suatu penyakit. Nah, di sini pada umumnya farmasi itu meliputi pengetahuan mengenai identifikasi, kombinasi, analisa, dan juga standarisasi obat serta pengobatan, termasuk juga sifat-sifat obat dan distribusinya serta dalam hal penggunaannya. Nah, farmasi itu dia lebih ke kayak profesi yang di bidang kesehatan ya. Nah, di situ bidang kesehatan yang dimaksud mulai dari penemuannya, pengembangannya, produksi, pengolahan, peracikan, distribusi obat sampai dengan obat itu sampai pada ke tangan pasien. Nah, dalam ilmu farmasi ini terdapat 4 bidang diantaranya, yaitu farmasi industri, farmasi sains, ini sains ya, lalu farmasi klinik, dan farmasi untuk obat tradisional. Lalu bagaimana sih farmasi saat ini? Nah, peran farmasis yang saat ini itu telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam 20 tahun terakhir dan berkembangnya ruang lingkup pelayanan kefarmasian ya. Nah, dan saat ini di masa mendatang, farmasis itu mendapatkan tantangan untuk lebih dapat memecahkan berbagai permasalahan, terutama dalam sistem pelayanan kefarmasian yang modern, dan mengembangkan sesuai perkembangan sistem itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di pada umumnya sekarang, kasus-kasus itu atau di rumah sakit dulu kan menggunakan resep yang tertulis. Sekarang udah banyak resep itu dia menggunakan suatu sistem manajemen ya, jadi mengkomputerisasi. Jadi nggak lagi kita mengalami kesulitan untuk membaca tulisan dokter pada resep, karena kalau membaca tulisan dokter pada resep kan cenderung kita mengalami kesulitan dalam membaca dan itu dapat menyebabkan medication error. Nah, itu salah satu contoh bahwa farmasis di sini dia harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari misalkan elektronik atau apa. Sekarang kan sudah industri 4.0. Nah, di sini ada 7 Star Pharmacy. Itu 7 Star Pharmacy ini dikeluarkan oleh WHO di mana bahwa seorang farmasi itu harus memiliki 7 bintang ini sebagai sifat, bukan sifat sih, sebagai profesinya dalam menjalankan atau melayani pasien. Nah, lalu yang pertama itu ada caregiver. Caregiver itu adalah farmasi sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan kimia, analisis, teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam memberikan pelayanan ini, farmasis juga harus berinteraksi dengan pasien secara individu maupun kelompok. Farmasis juga harus mengintegrasikan pelayanan pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, dan pelayanan farmasi yang dihasilkan harus bermutu tinggi. Lalu yang kedua, decision maker. Nah,
kalau decision maker ini farmasi sebagai pengambil keputusan. Jadi farmasi ini juga mendasari pemilihan obat apa yang memiliki keefektifan dan keefisienan terhadap seluruh sumber daya. Itu bisa dilihat dari yang pertama biayanya atau peralatannya, prosedur pelayanan dan lain-lain. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi SDM di lingkungan itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kemampuan dan keterampilan farmasi itu perlu diukur untuk kemudian hasilnya jadikan dasar dalam penentuan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Nah, komunikator berarti di sini farmasi itu harus bisa memberikan komunikasi yang baik hubungan antara pasien dengan profesi kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kita harus punya kemampuan berkomunikasi yang cukup baik, baik kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat ataupun dokter. Nah, komunikasi ini bisa berbentuk verbal, non-verbal. Kita dapat mendengarkan, mampu menulis dan berkomunikasi dengan bahasa yang sesuai agar komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar, baik terhadap pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Lalu di sini farmasis juga diharapkan mampu menjadi leader. Nah, kepemimpinan yang diharapkan itu meliputi keberanian dalam mengambil keputusan yang sifatnya empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan tersebut. Lalu farmasi sebagai manajer. Nah, di sini fungsi farmasi juga dia harus bisa mengkoordinir sumber daya manusia atau sebagai penggerak sumber daya manusia. Nah, tapi tidak hanya sumber daya manusia di sini, bisa juga sumber daya dalam fisik, anggaran, dan informasi. Nah, dengan farmasi menjadi pemimpin dan memimpin orang lain dalam tim kesehatan, nah diharapkan farmasi ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap bidang kesehatan. Nah, lebih jauh lagi, farmasi itu harus tanggap terhadap kemajuan teknologi seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, lifelong learner. Jadi di sini nggak cuma hanya farmasi aja, sebenarnya semua bidang keilmuan itu kita harus selalu belajar dan belajar lagi agar kita bisa mengasah keahlian dan keterampilan kita. Jadi kan pada dasarnya jurnal itu pasti akan selalu terbaharui. Jadi informasi-informasi itu akan selalu terupdate. Nah, di sana diharapkan farmasi itu selalu mengupdate ilmunya. Jadi apa yang ada yang baru, farmasi itu di sini diharapkan harus terus mengupdate untuk menjamin mutu dari praktek keprofesiannya. Lalu sebagai guru. Nah, di sini farmasi juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melatih farmasi generasi mendatang. Nah, partisipasinya tidak hanya dalam berbagai ilmu pengetahuan, tapi juga kesempatan memperoleh pengalaman dan peningkatan keterampilan. Nah, sekian pengantar kefarmasian saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Materi untuk kali ini mungkin hanya beberapa slide saja, karena ini juga masih baru, jadi saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendasar. Itu sekian, terima kasih.